Baik, kita akan mulai belajar pada bab 1, yaitu tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Pada bab 1 ini kita akan masuk pada bagian C, yang dimana perhitungan harga pokok produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perhitungan harga pokok produksi ini sangat penting sekali bagi seorang wirausahawan, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian perusahaan pada saat penjualan hasil produksi. Jadi seorang wirausaha itu harus cermat menghitung harga pokok produksi agar bisa mengetahui untung dan ruginya dari hasil penjualan. Untuk perhitungan harga pokok produksi itu ada beberapa tahap. Nah, ini di sini kita akan pelajari bagaimana cara hitung harga pokok produksi. Jadi tahap pertamanya itu untuk mencari harga pokok produksi, yang pertama kita harus ketahui dulu biaya bahan baku. Nah, kalau misalnya pada soal tidak ada biaya bahan baku, maka kita harus menggunakan rumus, yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Itu tahap pertamanya. Sedangkan untuk tahap keduanya, tahap kedua menghitung biaya produksi. Nah, untuk menghitung biaya produksi ini yaitu bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead produksi. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu menghitung harga pokok produksi. Nah, di sana kamu bisa lihat ada rumus dari cara mencari harga produksi. Nah, kita masuk pada tahap keempat. Ini menghitung HPP. Nah, HPP maksudnya harga pokok produksi. Nah, di sana rumusnya itu adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Nah, di yang tahap terakhir inilah baru nanti kita ketahui hasil dari harga pokok produksi tersebut. Oke, kita masuk pada contoh soal. Perhatikan. Nah, jadi pertanyaannya di sana, berapa harga pokok produksi dari PT Karya Abadi? Nah, ini jawabannya. Sana ada tahap 1, tahap 2, seperti yang pertama tadi dijelaskan. Lalu masuk pada tahap ketiga. Tahap ketiga tadi menghitung harga pokok produksi. Dan keempatnya menghitung harga pokok produksi yang sebenarnya. Jadi setelah melewati 4 tahap tersebut, sehingga bisa ditentukan harga pokok produksi dari PT Karya Abadi bulan Juli. Jadi itulah contoh dari harga pokok produksi. Nah, sekarang cermatilah materi ini dengan penuh antusias supaya kamu lebih memahami materi perhitungan harga pokok produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, yang pertama itu adalah perumusan harga pokok produksi. Nah, menurut Mulyadi, metode penentuan harga produksi adalah menghitung semua unsur biaya kerja dalam harga pokok produksi. Nah, ada dua jenis metode harga pokok produksi, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Bagian A itu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, harga pokok produksi menurut pesanan biasanya dikumpulkan pada setiap pesanan atau kontrak secara terpisah. Artinya di sini produksi dimulai setelah adanya pesanan dari langganan. Bagian B itu metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produksi yang biaya nanti dikumpulkan berdasarkan waktu-waktu tertentu. Dalam metode ini, perusahaan memproduksi produk yang homogen dan bersifat standar.
Selanjutnya itu 2, perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia usaha apapun. Dalam usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, seorang pemimpin usaha dapat mengetahui kondisi perekonomian usahanya. Harga pokok produksi dibagi atas 2 macam, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing merupakan perhitungan semua biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, baik variabel ataupun tetap. Sedangkan metode variable costing adalah perhitungan yang difokuskan pada biaya produksi. Jadi soalnya itu adalah kita mencari harga pokok usaha kerajinan patung Loro Blonyo dengan menggunakan metode pendekatan full costing tadi. Jadi untuk mencari harga pokok kerajinan Loro Blonyo ini, pertama kita harus mencari biaya bahan baku. Keduanya kita mencari biaya tenaga kerja. Lalu yang ketiga biaya overhead pabrik. Kamu perhatikan baik-baik pada gambar. Jadi setelah kita ketahui biaya overhead pabrik, maka di sana ada jumlah biaya produksinya. Nah, setelah kita temukan jumlah biaya produksi, jadi harga pokok usaha kerajinan patung Loro Blonyo dapat ditentukan. Jadi itulah contoh kedua dari perhitungan harga pokok produksi. Nah, bagi kamu yang kurang mengerti atau kurang paham, kamu bisa mengajukan pertanyaan dan Ibu akan jelaskan. Perhatikan, ini ada satu soal. Nah, di sana kamu carilah harga pokok produksinya dan kerjakan di buku latihan kamu. Demikian materi hari ini, semoga kamu bisa memahaminya dan selama di rumah tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Demikian ya.